Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat menempuh semester yang baru ya. Di semester 4 ini kita masuk ke mata kuliah energi baru dan terbarukan, ya, atau biasa disebut dengan EBT, di mana mata kuliah ini diampu oleh 3 orang dosen. Yang pertama adalah Ibu Dr. Susila Arita, lalu Pak Enggal Nurisman STMT, dan saya sendiri Ibu Bazina Dawami Afra STMTMN. Oke, kita mulai untuk slide pertama. EBT, untuk EBT ini, kalau kita lihat energi baru terbarukan, di mana pemerintah telah menyusun rancangan undang-undang untuk energi baru terbarukan mengenai untuk mendapatkan zero emission di tahun 2060 melalui transisi energi menuju energi baru terbarukan. Selain itu, masalah kelangkaan energi juga menjadi alasan penting untuk pengembangan baik potensi dan teknologi dari EBT sebagai sumber energi. Ya, kalau kita lihat atau kita sebut on the other hand, the future is green energy sustainability. Ya, sustainability mean continuously, and then the last one is renewable energy. Kalau kita ngomongin renewable energy, ada yang pernah dengar apa itu renewable energy? Pernah nggak? Pernah. Coba kalau pernah, Ibu tanya satu-satu. Apa itu jenis renewable energy yang kalian ketahui? Mungkin dari Jihan yang pertama? Biodiesel. Biodiesel, oke. Ada? Solar cell. Solar cell. Azim? Angin. Apa? Angin. Oh, teknologi konversi angin. Oke, kalau Opin? Energi air. Air, mikrohidro, banyak ya air ya. Oke, kalau Dina? Bioetanol. Bioetanol bisa. Juliet? Biodiesel sama biooil. Oke, kalau Siti bagaimana? Biofuel, Bu. Biofuel, oke, banyak bio-bioan lainnya ya. Baik itu dikonversi dari biomasa dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. EBT ini terdiri dari beberapa topik perkuliahan yang akan kita tempuh selama 16 pertemuan. Yang pertama adalah pengantar perkuliahan, yaitu pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya yang kedua adalah potensi, peluang, dan tantangan pengembangan EBT di Indonesia. Terus pengembangan biodiesel, tadi ada yang sudah menyebutkan ya, biodiesel dan biofuel. Potensi dengan bioetanol, lalu teknologi pirolisis dan gasifikasi batubara. Nah, ini menjadi highlight sedikit karena batubara merupakan energi yang tidak terbarukan. Tapi pirolisis dan gasifikasi merupakan metode baru atau metode yang sedang dikembangkan, sehingga termasuk energi baru tapi yang tidak terbarukan. Ya, selanjutnya ada teknologi pengembangan biogas, ya. Lalu konversi energi angin, teknologi proses energi air dan mikrohidro, dan teknologi konversi energi nuklir. Nah, nuklir ini yang banyak ininya ya, banyak gambarannya dari misalnya di Jepang dan lain sebagainya, tapi belum direalisasikan di Indonesia. Banyak pro kontranya. Lalu teknologi konversi energi geothermal. Dilanjutkan dengan teknologi konversi energi surya dan teknologi fuel cell serta teknologi konversi energi samudra. Yang ke-14 baru kita masuk ke materi selanjutnya tentang potensi pengembangannya. Ya, pengembangan teknologi berbasis biomasa. Dilanjutkan yang pertemuan ke-15 dan ke-16, yaitu dampak dari implementasi kebijakan. Dimana kalau kita ngomongin pengembangan, komersialisasi, ataupun improvement, tentu harus ada kebijakan yang melandasinya. Biar tahu ke depannya itu bagaimana langkah-langkah apa yang bisa dilakukan, karena ada landasannya. Ya, dan regulasinya dalam pengembangan EBT itu sendiri. Dilanjutkan dengan pengembangan teknologi EBT sederhana sesuai dengan potensi wilayah energi secara berkelanjutan. Oke, untuk capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah energi baru terbarukan ini dibagi menjadi 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami potensi, regulasi, keunggulan, dan tantangan pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. CPMK ini dibagi menjadi 2 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup silabus, capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, dan asesmen mata kuliah energi baru dan terbarukan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan potensi, ruang lingkup, peluang, dan tantangan dari pengembangan EBT di Indonesia. Oke, untuk sub CPMK dari CPMK yang kedua,
Ya, CPMK yang kedua itu adalah mahasiswa mampu menganalisis teknologi konversi energi baru dan terbarukan sebagai upaya diversifikasi energi, baik dengan kinerja individu maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim. Di mana sub CPMK-nya ini ada beberapa. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar teknologi proses dan potensi pengembangan biodiesel dan biofuel lainnya di Indonesia. Dilanjutkan mampu menguraikan potensi, teknologi proses, dan peluang pengembangan bioetanol sebagai energi alternatif, lalu mampu menguraikan teknologi pirolisis maupun gasifikasi batu bara. Mahasiswa diharapkan juga mampu mengidentifikasi beragam teknologi proses dan proses pengembangan biogas. Lalu mahasiswa mampu menguraikan karakteristik dan teknologi konversi energi angin menjadi energi listrik. Dilanjutkan dengan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar, teknologi proses, dan potensi pengembangan energi air dan mikrohidro. Lalu mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi pengembangan dan teknologi konversi energi nuklir menjadi energi listrik. Dilanjutkan mampu mendiskusikan potensi pengembangan dan teknologi konversi energi geotermal menjadi energi listrik. Selain itu, diharapkan juga mampu menjelaskan karakteristik dan teknologi konversi energi surya menjadi energi listrik alternatif. Dilanjutkan dengan mampu menjabarkan potensi, teknologi proses dan peluang pengembangan teknologi fuel cell sebagai energi alternatif. Lainnya yaitu mampu menjelaskan karakteristik dan teknologi konversi energi samudra, baik berupa energi termal maupun gelombang. Dan yang terakhir dari CPMK ini adalah mahasiswa menerapkan konsep dasar, jenis proses, dan potensi pengembangan biomasa. Untuk CPMK yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu merumuskan upaya pengembangan energi baru dan terbarukan terhadap upaya berkelanjutan, di mana CPMK ini dibagi menjadi dua sub CPMK yang sifatnya lebih ke student center learning, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dampak implementasi kebijakan dan regulasi dalam pengembangan EBT pada lingkup nasional. Lalu mahasiswa mampu menyusun usulan pengembangan teknologi EBT sederhana yang sesuai dengan potensi wilayah dan terdapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan energi berkelanjutan. Oke, berikut adalah beberapa referensi yang bisa dicari atau bisa menjadi pegangan kalian untuk mata kuliah EBT. Tapi selain ini juga kalian harus mencari lebih banyak jurnal karena energi baru terbarukan itu terus berkembang yang sedang up to date sebagai bahan referensi kalian di mata kuliah energi baru dan terbarukan. Oke, kita move kepada kontrak perkuliahan di mana terdiri dari yang pertama tata tertib perkuliahan, ya, yang jelas keaktifan dan kejujuran itu menjadi hal penting, di mana semua peserta harus terlibat aktif dalam setiap interaksi pembelajaran dan bersifat student-centered learning. Jadi mahasiswa yang harus aktif. Yang berikutnya adalah interaksinya ada dua, ada sinkron dan asinkron. Untuk interaksi sinkron itu terjadi dalam bentuk luring dan daring, ya, di mana nanti perkuliahan kita lihat akan ada secara luring dan daring, yaitu aktif selama proses pembelajaran baik itu secara luring melalui tatap muka ataupun daring melalui Zoom meeting. Untuk kehadiran semua peserta wajib mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal dan pembagian kelasnya yang terdapat di dalam e-learning, ya, kolom e-learning untuk perkuliahan secara daring. Kalau secara luring kita akan absensi langsung di kelas. Selanjutnya adalah interaksi asinkron, itu dengan menggunakan e-learning. LMS kita berupa e-learning, di mana peserta kuliah diharapkan mengisi presensi, menyelesaikan tugas, kuis, forum diskusi, dan telah diinformasikan dalam fitur LMS Learning Unsri. Lalu ada penilaian terdiri dari NTR, NUTS, dan juga NUAS. Oke, untuk interaksi pembelajaran itu yang diharapkan, yang pertama tentu saja kehadiran, di mana peserta wajib hadir dan mempelajari materi. Jadi kalian mungkin dalam beberapa pertemuan akan ada reading assignment untuk pertemuan berikutnya. Jadi kalian diharapkan udah mencari tahu, membaca, dan mengkaji apa untuk materi berikutnya. Lalu ada forum di mana peserta berdiskusi aktif, baik secara luring maupun daring, tentang materi-materi yang harus kita diskusikan lebih lanjut, sehingga mendapat pengalaman belajar yang lebih bervariatif. Lalu untuk tugas, peserta wajib mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Laman pengumpulannya ada di laman e-learning. Lalu kuis, peserta wajib mengerjakan kuis secara interaktif, baik secara luring maupun daring sesuai dengan kegiatan perkuliahannya. Lalu yang terakhir untuk pembelajaran, peserta mengikuti interaksi aktif secara luring maupun daring. Ya. Oke, untuk ketentuan penilaian,
Untuk ketentuan penilaian, seperti yang kita tahu bahwa penilaian itu ada NWS, NTR, dan NUTS. Di mana kalau NTR ini lebih ke kehadiran, juga untuk latihan, dan juga tugas-tugas. Sedangkan nilai UTS 35%, kalau NTR tadi 25%, dan NWS itu 45%. Dan berikut ada range dari nilai yang kalian bisa dapat untuk nilai akhir yang sesuai dengan ketentuan dari Universitas Sriwijaya. Oke, untuk mencapai CPMK terakhir dari mata kuliah energi baru terbarukan, yaitu mahasiswa mampu merumuskan upaya pengembangan energi baru terbarukan terhadap upaya pembangunan secara berkelanjutan, maka model dari perkuliahan ini kita masukkan juga project based learning, di mana nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok berisikan 3 orang, ya, untuk menyusun usulan atau case project tentang pengembangan energi baru, baik itu energi baru terbarukan atau energi baru yang tidak terbarukan, secara sederhana sesuai dengan potensi wilayah atau berbasis permasalahan yang ada saat ini, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembangan energi secara berkelanjutan. Di mana usulan ini dapat berupa penelitian sederhana, jadi kalian melakukan penelitian sederhana baik kelompok kalian secara mandiri, ataupun kalian bisa melakukan literatur review. Jadi kalian mencari dari berbagai jurnal yang ada, yang up to date tentunya, lalu kalian merumuskannya tentang pengembangan apa. Misalnya seperti ini, kalau kalian mengambil energi nuklir, tidak akan mungkin kan kalian melakukan secara simulasi ataupun secara eksperimen. Jadi kalian bisa mengambil dari berbagai jurnal yang ada untuk pengembangannya, dan bisa kalian kumpulkan, lalu nanti kalian buatkan dalam sebuah laporan dan nanti akan kalian diskusikan di pertemuan terakhir dari perkuliahan ini yaitu pertemuan ke-15. Ya, nanti kalian juga akan membuatkan sebuah poster ataupun sebuah video yang nanti kalian akan posting baik di sosial media kalian, bisa Instagram untuk video poster, bisa YouTube untuk videonya. Apa yang sudah dilakukan misalnya by research, kalau misalnya tadi by jurnal bisa kalian buatkan dalam bentuk poster. Terus lalu nanti kita akan diskusi bersama. Ya, apa yang sudah didapatkan dan presentasi di akhir perkuliahan. Sampai sini ada yang mau ditanya untuk masalah tugasnya mungkin? Atau sudah cukup clear? Clear. Mungkin belum ada gambaran ya kalau tugasnya ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan lihat dari topik-topik yang ada. Ya, topik-topik yang ada, kalian nanti bisa memilih kira-kira topik tentang energi baru terbarukan apa yang bisa kalian pilih yang untuk diajukan sebagai case project kalian. Oke, itulah kira-kira perkuliahan kita pada hari ini. Selanjutnya apa ada yang ditanyakan oleh mahasiswa sekalian tentang perkuliahan kita untuk beberapa belas pertemuan ke depan? Baik Bu, izin bertanya. Oh boleh, Jihan, silakan. Mekanisme perkuliahan kita apakah dilaksanakan secara offline atau online? Oke, karena ini masih walaupun sudah menurun ya nilai dari pandeminya ini, tapi mungkin kita akan tetap melakukan secara hybrid. Jadi mungkin akan ada pertemuan secara online dan pertemuan secara offline. Online kita laksanakan dengan Zoom seperti biasa, di mana linknya akan ada di dalam e-learning. Sekalian juga nanti RPS secara mendetail dan juga bahan materi kuliah yang ada, termasuk juga pengumpulan tugas ataupun latihan mandiri itu ada di dalam e-learning. Jadi kalian bisa akses di sana, termasuk link untuk pertemuan secara online. Ya, jadi mungkin nanti akan disesuaikan pertemuan akan ada hybrid maupun offline-nya. Tapi untuk diskusi di akhir nanti kita akan lakukan secara offline. Ya, tapi mungkin karena ini tidak semuanya, kita akan bergantian ya untuk diskusi kelompok mana dulu yang akan melakukan presentasi baru di kelompok yang lainnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh, Siti? Mengenai perkuliahan kita, presentasi absen ini dan toleransi keterlambatan kuliahannya bagaimana? Oke, kalau toleransi untuk keterlambatan, kalau misalnya secara offline, seperti biasa mungkin 15 menit ya, untuk bisa hadir. Secara online itu ada kolom presensi di dalam laman e-learning, di mana itu sudah dibuatkan untuk 20 menit pertama bila hadir, 20 menit sampai 45 menit selanjutnya dianggap terlambat poinnya ya, dan di pertemuan berikutnya kalau setelah 45 menit maka dianggap tidak hadir. Sedangkan untuk presensi sesuai aturan dari Unsri dan juga dari fakultas, di mana 85% kehadiran
baru bisa untuk mengikuti UAS ya. Jadi walaupun perkuliahan dilakukan secara asinkron ataupun sinkron, diharapkan untuk tetap mengisi lembar persensi ya, baik itu secara daring ataupun luring. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, mungkin cukup jelas. Seperti yang tadi kita sudah bicarakan, perkuliahan akan dilakukan sampai 16 pertemuan sesuai dengan topiknya. Dilakukan secara tim teaching, jadi akan ada dosen bergantian, ya, baik itu dosen Bu Susila, Ibu Pak Engel maupun saya. Lalu perkuliahan ini akan dilakukan secara luring dan daring dan mengikuti aturan dari pasca pandemi saat ini. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah energi baru dan terbarukan di pertemuan ke-15. Pada pertemuan ini semua dosen pengampu akan hadir, yaitu saya, Ibu Bazina Daumyamra, Ibu Yandriani, juga Bapak Muhammad Rendana. Pada pertemuan hari ini akan ada beberapa materi yang akan disampaikan, yaitu tentang pengantar dari NPWT dan diagram analisis pembelajaran, dilanjutkan dengan pengembangan dari energi baru terbarukan, juga menjelaskan project base yang sudah kalian lakukan, di mana kalian sudah dibagi kelompok sebelumnya, dilanjutkan dengan diskusi kelompok sedikit untuk mengarahkan dari apa yang sudah kalian kerjakan, dan terakhir adalah mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan dari project base tersebut, dan ditutup dengan kesimpulan. Oke, untuk pengantarnya, kenapa project base ini dilakukan atau kenapa tas ini dilakukan adalah karena adanya urgensi dari peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, di mana untuk renewable energy atau energi baru terbarukan sendiri ditargetkan mencapai 31% dari sumber daya energi yang dimanfaatkan di Indonesia. Selain itu, kelangkaan energi juga menjadi tolak ukur kita untuk terus-menerus mengembangkan energi baru terbarukan. Ya, berikut adalah diagram analisis pembelajaran yang sudah kita lakukan dari 14 pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan awal kalian diharapkan mampu menjelaskan isu global tentang kelangkaan energi non terbarukan atau energi fosil yang menjadi tolak ukur atau menjadi arahan untuk kalian bisa mencapai sub CPM 47. Di mana pada sub CPM ini diharapkan mahasiswa mampu menyusun usulan pengembangan teknologi energi baru terbarukan sederhana yang sesuai dengan potensi wilayah dan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan. Nah, untuk mencapai sub CPMK ini kalian telah dibentuk dalam project base dalam beberapa kelompok, dan hari ini akan ada 2 kelompok ya yang mempresentasikan. Oke, untuk pengembangan energi baru terbarukan, begitu banyak potensi energi baru terbarukan yang mungkin belum dijamah atau mungkin belum dimaksimalkan dari berbagai jenis energi baru terbarukan yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan ini akan selaras dengan usulan energi baru terbarukan yang akan disampaikan oleh berkelompok nanti. Oke, selanjutnya adalah project based learning, di mana kalian telah dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari masing-masing 3 orang dan telah melakukan pengembangan usulan untuk energi baru terbarukan maupun tidak terbarukan, di mana kalian telah melakukan research secara mandiri ataupun penelaah terhadap jurnal-jurnal sebagai literatur review dari yang termutakhir saat ini. Setelah itu kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan akan mempresentasikan hari ini, yang sebelumnya nanti akan dilihat ke sampel beberapa kelompok hasil yang telah kalian kerjakan. Bagian dari case study ini kalian akan dibebankan untuk penilaian berupa penguasaan materi sebesar 30%, keterbaruan dari teknologi tersebut 30%, penyampaian materinya 30%, serta pelaporan sebesar 10%. Di mana pelaporan tersebut termasuk adalah mempresentasikannya dalam bentuk poster maupun video yang dipresentkan dalam kanal YouTube maupun Instagram masing-masing dari kelompok. Gimana apa yang dikerjakan untuk project base-nya kemarin? Jadi kami itu memvirolisis bahan plastik menjadi sebuah bio-oil. Oh, plastik. Berarti kategorinya energi baru tidak terbarukan ya. Tapi bisa untuk dipakai untuk energi baru terbarukan atau gimana? Jadi gini, bukan kemarin kami bikin plastiknya tuh dipirolisis jadi bio-oil. Oke.
kita mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan, baik itu project based berdasarkan menggali bedah dari jurnal maupun juga dari penelitian mandiri. Kita akan diskusikan di sini secara presentasi dan juga akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian presentasi, dilanjutkan kelompok bagian biofuel, dipersilakan. Nah, jadi kami di sini menggunakan sampah plastik untuk dipirolisis. Nah, sampah plastik yang kami gunakan berjenis PP dan PET. Nah, untuk alat pirolisisnya kami menggunakan alat pirolisis modifikasi sederhana yang dapat dilihat pada gambar. Itu reaktor dihubungkan dengan kondensor. Nah, kondensor di sini kami menggunakan radiator bekas. Next, setelah dipirolisis akan dihasilkan asap cair atau bio-oil yang dapat dilihat pada gambar di kanan bawah. Yang ditunjukkan di gambar tersebut, kita melanjut ke metode pengujian. Pengujian yang dilakukan ini ada 3. Yang pertama adalah pengujian pH, yang kedua adalah uji viskositas, dan yang ketiga itu adalah uji densitas. Oil yang dihasilkan memiliki karakteristik yang mirip dengan solar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar. Mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai energi nuklir. Jadi nuklir itu sendiri adalah energi yang dihasilkan dari suatu reaksi antar partikel, yang dimana reaksi tersebut ada fisi dan fusi di dalam inti atom yang dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah dan aman dimanfaatkan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 menyebutkan bahwa energi nuklir itu sudah termasuk ke dalam kategori energi baru dan terbarukan, di mana pemerintah telah menetapkan bahwa 23% EBT termasuk ke dalam bauran energi pada tahun 2025 dan sebanyak 31% pada tahun 2050. Untuk rasio energi yang dihasilkan untuk setiap bahan energi nuklir, yaitu 1 pelet bahan bakar uranium itu sama dengan 1 ton batu bara atau sama dengan 17.000 feet kubik gas alam. Biofu, saya ingin bertanya, tadi kan kalian menjelaskan kalian menggunakan plastik PET dan plastik PP. Bisa dijelaskan mengapa kalian menggunakan plastik tersebut? Apakah plastik yang lain bisa digunakan juga untuk biofu atau bagaimana? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kami menggunakan 2 variabel, yaitu yang pertama plastik PP, yang kedua itu PET. Salah satu alasannya itu dari latar belakang karena kami juga melihat situasi dari COVID-19 ini, di mana sampah plastik itu terus mengalami peningkatan dengan adanya wabah ini. Mengapa? Salah satunya itu adalah karena penggunaan disinfektan itu meningkatkan sampah plastik botol. Kemudian yang kedua itu adalah banyaknya meningkatnya aktivitas yang dari rumah, sehingga orang banyak menggunakan jasa take home untuk makanan. Nah, dari wadah-wadah makanan tersebut juga menghasilkan limbah plastik ini. Nah, limbah plastik yang dihasilkan dari kedua sumber ini rata-rata berupa plastik PP dan juga PET. Sebenarnya ini juga bisa menggunakan limbah plastik lain, namun kedua ini juga salah satu sampah plastik yang paling mudah dijumpai. Dan juga dari studi literatur juga mereka ini memiliki nilai kalori yang sudah lebih bagus. Tanya kepada kelompok nuklir, jadi kan karena ini fokusnya untuk pengembangan energi nuklir, kita tentu tahu kalau untuk energi nuklir ini akan menghasilkan limbah radioaktif. Nah, jadi untuk pengembangannya apakah ada alternatif untuk bagaimana mengolah limbah nuklir ini, limbah radioaktif ini di kemana ini? Nah, jadi untuk pengolahan limbah radioaktif sendiri, setiap limbah radioaktif itu tidak dibuang begitu saja, tetapi harus disimpan di sebuah ruang khusus. Jadi ruang khusus tersebut terbagi jadi beberapa macam berdasarkan tingkat radioaktifnya. Jadi misalnya untuk tingkat radioaktif yang rendah akan disimpan di sebuah bangunan yang mirip seperti gudang. Tetapi untuk limbah radioaktif tingkat sedang akan disimpan di bawah tanah dengan kedalaman beberapa puluhan meter yang masih dekat dengan permukaan tanah. Dan sedangkan untuk limbah radioaktif yang tingkat tinggi akan disimpan di bawah permukaan tanah dengan kedalaman ratusan meter. Jadi untuk pengolahan limbah radioaktif sendiri itu lebih ke disimpan. Setelah kita melakukan diskusi juga presentasi dari beberapa kelompok hari ini, maka itulah hasil dari materi kuliah kita pada pertemuan ke-15 ini. Maka sub CPMK 7 tentang merancang energi baru terbarukan secara sederhana telah selesai. Untuk kesimpulan dari mata kuliah kita hari ini adalah kesimpulan dari perkuliahan kita pagi hari ini, di mana dari Institute for Essential Service Reform menilai bahwa daya tarik investor tahun 2019 tentang energi terbarukan itu berada dalam kategori tidak cukup menarik. Hal ini karena ada 5 parameternya. Salah satunya adalah project delivery, yaitu kemudahan untuk mengimplementasikan project energi terbarukan yang masih kategorinya kurang. Oleh karena itu, project based learning ini diadakan di mana kita merancang untuk energi baru terbarukan secara sederhana untuk kategori improvement dalam pengembangan energi terbarukan, sehingga tercapainya 31% energi baru terbarukan di tahun 2050 seperti yang ditargetkan sebelumnya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini.